Halo, selamat siang semuanya. Apa kabar? Sehat-sehat ya nih semuanya. Ketemu lagi nih sama saya Eugenia Natasha atau panggilannya Caca dari PT Sinex Metro Data Indonesia sebagai distributor resmi Nutanix Indonesia. Nah, jadi kayak senang banget nih hari ini akhirnya bisa balik lagi, dapat kesempatan lagi buat jadi hostnya Nutanix Indonesia Podcast, yaitu Cloud Talk with Nutanix. Tema podcast kita hari ini itu Cloud Talk with Nutanix, membahas tentang seluk-beluk unstructured data. Jadi sudah hadir bersama saya nih dua orang narasumber dari Nutanix Indonesia. Yang pertama ada dengan Mas Agung Nugroho sebagai System Engineer Leader Nutanix Indonesia, dan ada Ko Christian Suryanto sebagai Senior Technical Consultant dari Nutanix Indonesia. Apa kabar nih Mas Agung sama Ko Chris? Halo semuanya, baik Ca. Baik ya, udah lama ya nggak join kesini lagi nih ya, podcast bareng lagi akhirnya ya. Ya, ini mungkin kalau saya pribadi udah agak lama ya, mungkin lebih dari 6 bulan kayaknya. Oke, kurang lebih segitu ya. Jadi kita mungkin akan lanjutin ini sesuai dengan tema kita hari ini, membahas tentang seluk-beluk unstructured data ya. Jadi kita tuh bakal membahas kayak unstructured data atau yang bahasa Indonesia data tidak terstruktur. Jadi kalau menurut survei nih dari Forbes Unstructured Data atau data tidak terstruktur sendiri itu, pertumbuhannya tuh sangat pesat, yaitu sekitar 55-65% setiap tahunnya. Dan unstructured data itu sendiri tuh nggak bisa disimpan dengan mudah dalam database tradisional ya, kayak misalnya Excel, foto, atau yang lain-lainnya gitu kan. Nah, oleh karena itu, data ini tuh lebih sulit untuk dianalisis dan dicari. Bahkan untuk beberapa organisasi atau perusahaan, data unstructured ini tuh kayak nggak bisa kepake lah istilahnya, jadi nggak bisa digunakan. Padahal kan kalau diolah bisa menjadi sesuatu yang lain gitu kan. Nah, saya pertama mau nanya ke Mas Agung dulu nih Mas. Sebelum membahas lebih lanjut tentang unstructured data, Mas Agung bisa jelasin dulu nggak sih unstructured data tuh maksudnya apa? Ya, jadi yang seperti tadi sebenarnya saya udah kasih highlight ya, waktu kita tadi ada polling yang pertama. Tadi Caca juga sempat sebut pertumbuhannya cukup pesat ya, tadi sampai 50-65% ya. Bahkan kalau kita lihat ya, kalau kita sadari gitu ya, tadi kalau saya bicara mengenai handphone, kalau kita bandingkan dengan misalnya 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu kita punya handphone gitu ya, kalau kita bicara pertumbuhannya itu saya bilang eksponensial, Cak. Kenapa eksponensial? Dulu paling kalau kita punya foto, email atau SMS atau ya macam-macam lah ya, di situ yang ada di handphone kita itu paling nggak seberapa dari yang ada saat ini. Jadi kalau teman-teman sekarang mungkin punya handphone, apalagi yang rajin foto, bikin video segala macam gitu ya, selfie, ya jadi pasti jumlahnya kalau dibandingin dengan beberapa tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, itu jumlahnya meningkat secara signifikan gitu ya. Sebenarnya tanpa disadari itu saat ini juga jumlahnya sudah sangat masif gitu ya. Mungkin setiap detiknya atau setiap menitnya gitu ya, email itu yang berkeliaran gitu ya, yang dikirim dari satu ke tempat yang lain itu jumlahnya udah ratusan juta tiap jam. Video yang diupload sama YouTuber dan semua orang gitu ya, itu mungkin hitungannya udah ratusan jam mungkin per menit gitu ya untuk diupload ke sana. Foto yang diupload teman-teman di Instagram, di Facebook atau dimanapun itu gitu ya, itu juga jumlahnya sudah sangat masif gitu ya. Jadi sama tambahan WhatsApp, teks, betul. Foto, video segampang itu kan sekarang kita mau tahu sesuatu, bro ini apa gitu. Ya. Jadi tanpa kita sadari sebenarnya itulah bentuk-bentuk dari unstructured data. Makin kesini jumlahnya makin banyak gitu ya. Bahkan banyak juga perusahaan, organisasi yang mencoba untuk mengolah
data tersebut untuk bisa memberikan value bagi si perusahaan tersebut ataupun buat orang yang tadi ya yang datanya di collect gitu ya. Jadi kalau ditanya apa sih sebenarnya unstructured data gitu ya. Jadi pada dasarnya unstructured data ini sebenarnya sama-sama data gitu ya, data juga. Cuman memang di sini bentuknya adalah dia nggak punya pakem struktur yang apa ya, yang skemanya sudah terstruktur lah. Makanya kita sebut juga unstructured. Kenapa disebut tidak terstruktur? Jadi gini, kalau kita berarti kita harus lihat lagi lawan katanya apa sih terstruktur? Structure. Yang structure itu contohnya apa? Database. Atau teman-teman misalnya punya Excel sheet gitu ya. Itu yang dimaksud terstruktur itu informasi itu sudah bagus, sudah rapih, ada kolom-kolomnya, ada row-rownya. Gitu ya. Iya. Gak Jadi cuma kategorize sih sebenarnya, tapi punya bentuk yang kayak tabel. Kayak tabel. Artinya kita mau cari informasi, oh Caca tinggalnya di mana, gitu ya. Kalau di situ adalah isinya mengenai informasi biodata, harusnya kita tinggal dapat cari dengan lebih mudah. Gitu. Tapi buku telepon lah. Kayak buku telepon lah, Yellow nama, Pages. Ya. I see. Listnya itu kategorinya apa? Ya. Terus kalau mau cari Caca nomor teleponnya berapa, nah tinggal dicari di situ. Nah ini sebaliknya, kalau kita bicara unstructured itu tidak terorganize, nggak ada row dan kolomnya, semua informasinya scattered gitu ya. Bayangin aja bentuknya ada foto, ada video, gimana cara kita ngolahnya, gitu ya. Bagaimana mesin bisa mengerti video itu isinya apa sih, foto itu isinya apa sih, gitu ya. Apa yang kita bisa tarik dari video, foto, SMS, email dan segala macamnya itu. Gitu. Jadi kayak datanya ada tapi nggak bisa ditarik gitu, data yang kita mau. Nggak bisa ditarik, gitu. Nggak bisa dilihat, nggak bisa dianalisa gitu ya. Sebenarnya bukan nggak bisa. Kalau kita lihat dari kacamata kita, susah kita kan, gitu susah kan. intinya diolahnya. Ya. Kita kalau mau ngecek ada 1000. Mesti bukain satu-satu gitu ya. Kita cek aja, sesuai abjad A, B, C, D. Kalau foto gimana? Ini fotonya Mas Agung misalnya, mesti cari satu-satu dari 10.000 image yang kita punya misalnya kan. Bisa, butuh waktu yang sama effort nggak yang luar efektif biasa, gitu ya. Efektif. Nah, informasinya itu banyak. Jadi challenge-nya memang di situ. Jadi bagaimana sekarang itu organisasi bisa mengelola data tersebut gitu ya. Tujuannya ya kembali lagi kita untuk mendapatkan value dari informasi tersebut. Kalau di organisasi kita bisa dapetin, kita bisa understand customer kita dengan lebih baik gitu ya. Tujuannya itu deliver produk yang lebih tepat sasaran gitu ya. Understand marketnya yang dibutuhkan itu seperti apa gitu ya. Dari informasi-informasi yang scattered tadi gitu ya. Gitu. Kenapa? Karena data tadi ya, pertumbuhan unstructured data tuh eksponensial. Orang kalau komplain sekarang ke Twitter, ya kan? Curhat di sosmed gitu ya. Kan? Ada barang yang dia beli nggak bagus, post story. Ini barang beli begini. Nah, kalau perusahaan yang jadi pemproduksi barangnya ngerasa barangnya di review jelek, dia kan mesti take action dong gitu kan. Ya, jadi kembali lagi pada dasar kalau ditanya structure data ya intinya dia nggak punya structure, nggak punya skema tertentu seperti yang ada di database. Oke. Baik, siap. Oke, thank you nih Mas Agung infonya ya. Jadi intinya data unstructured itu sesuai namanya, data yang tidak struktur. Data mentah yang belum bisa dikategorikan atau dianalisis nih teman-teman. Jadi kayak data bisa disebut juga data kualitatif yang kayak tadi kan udah di-mention tuh, datanya tuh banyak banget sebenarnya. Cuman itu tuh sebenarnya ada informasinya yang bisa diamati, direkam, disimpan. Cuman dia harus menggunakan sistem penyimpanan yang berkapasitas cukup tinggi karena datanya banyak. Cuman ya udah data, belum bisa kita menghasilkan apa-apa dari situ. Cukup tinggi, cukup huge kapasitasnya karena tadi ya eksponensial dia. Coba aja buka HP storage, pasti paling gede itu video atau picture. Iya benar makan memori paling gede tuh. Iya, padahal kalau kita lihat jumlah sama row yang kita punya di belakang layar pasti nggak akan sebanyak itu kan. Kayak simpen notepad misalnya text base itu kan kecil-kecil, tapi kalau banyak jadi lama-lama gede. Bandingin sama Excel udah kita isi segitu banyak paling size-nya berapa kilobyte. Jadi makanya butuh penyimpanan yang memang cukup besar. Oke. Nah kalau misalnya tadi kan Mas Agung itu bilang kalau misalnya unstructured data sebenarnya bisa dianalisis gitu kan ya. Nah, gimana sih cara untuk ngelola unstructured data itu dengan benar? Kayak apa aja sih yang perlu diperhatiin nih buat nganalisis unstructured data itu sendiri? Oke, jadi kalau bicara mengenai analisis, jadi sebelum ke analisis, yang data yang tadi scattered tidak terstruktur tadi itu
perlu menjalani beberapa tahapan proses dulu, Cak. Gitu ya. Mungkin di sini sekaligus saya coba mau share juga ke teman-teman yang ada di sana gitu ya. Jadi yang pertama, kita harus clear dulu objektif yang ingin kita dapatkan dari data-data tadi itu apa. Gitu ya. Kalau misalnya e-commerce ya, contohnya e-commerce itu kan paling gampang, mereka sudah memanfaatkan unstructured data gitu ya. Mereka mencoba untuk memberikan suggestion, personalization gitu ya, apa yang kira-kira user ini butuhkan gitu ya. Nah, artinya kita harus tahu dulu tuh objektifnya, harus clear dulu apa yang kita ingin dapatkan. Baru dari situ nanti kita pikirkan data sources-nya mau diambil dari mana. Gitu. Data sources ya tadi bentuknya macam-macam yang kita bisa ambil dari anywhere, dari Twitter, dari Instagram, dari behavior user, sering klik yang mana gitu ya. Kemudian baru dari situ kalau kita sudah tentukan data sources-nya, nanti analytics yang ingin dilakukan terhadap data tersebut itu akan seperti apa untuk bisa mendapatkan outcome yang objektif yang tadi kita inginkan. Jadi pertama kita harus clear dulu di sini target objektifnya itu seperti apa. Nah, begitu kita tahu, baru tadi kita masuk ke build data arsitekturnya gitu. Jadi data yang tadi tidak tersusun rapi itu kita harus susun dulu, Cak. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika kita ingin mendapatkan informasi dari situ lebih mudah. Kembali lagi tadi kita ngomongin kayak yellow pages. Jadi kita buat data unstructured tadi supaya mudah dicari lah gitu ya, bahasa kasarnya. Kita perlu pengelompokan gitu ya. Jadi untuk mengelompokkan yang pertama tadi ya, kita perlu proses yang namanya data collection gitu ya. Jadi kita ngumpulin berbagai macam data yang ada gitu ya. Contohnya misalnya kalau saya bisa cerita di sini, misalnya kita bisa pakai, kalau kita ngomong sosial media ya kayak Twitter, kita bisa pakai API-nya Twitter ya untuk kita bisa crawling informasi. Misalnya atas satu kebijakan pemerintah di daerah tertentu mungkin yang lagi ramai baru-baru ini gitu ya, ini sentimennya seperti apa gitu ya, apalagi sekarang mau pemilu gitu ya, sekarang pasti setiap orang ini memanfaatkan nih data-data ini, setiap pihak setiap inilah ya lagi rame ya, jadi pasti calon gitu ya, calon mencoba memanfaatkan informasi-informasi tadi gitu ya. Orang senang ngepost di sosial media. Karena bebas berpendapat. Hashtag lah, banyak caranya. Ya simpelnya itulah tadi ya. Kalau kita mau ada nanti pemilu segala macam gitu ya. Kita mau punya target objektifnya apa? Kita mau mengarahkan pemilih untuk A, B, C, D, E. Sebelum itu kita harus perlu data collection. Gitu kan? Betul. Jadi bisa dari Twitter, bisa dari Instagram, API-nya kita manfaatkan gitu ya untuk dapetin apa aja di situ. Kemudian ada juga kalau di IT data ingestion, proses data ingestion, memasukkan data gitu ya. Jadi yang dimaksud di sini itu lagi menyerap nih. Ini masih proses data collection. Jadi di sini itu kayak sumber source tadi, misalnya kita punya berbagai macam log dari server, dari aplikasi, dari network, dari security, dari sensor. Iya, dari sensor segala macam. Ini kita gathering, kita kumpulkan, kita collect gitu ya. Dengan tools-tools yang tersedia di open source juga ada gitu ya. So, jadi itu salah satu proses untuk menjalankan proses data collection gitu ya. Nah, setelah di-collect tentunya dia perlu media penyimpanan gitu ya. Jadi kita perlu unstructured data storage di sini saya sebutnya. Nah, biasanya unstructured data storage ini beda dengan structured data kayak database. Naruhnya, penempatannya gitu ya, medianya gitu ya. Jadi secara nature kalau di public cloud kita kenal teknologi seperti S3, object storage, betul. Ada juga yang ditaruh kayak image-image di NAS storage gitu ya. Ya jadi itu contoh-contoh beberapa tipe storage yang digunakan. Kenapa sih kita pakai misalnya S3 ya? Karena kita lihat dari kemampuannya scalable. Mudah di scale dia sampai petabyte pun bisa untuk mengcover tadi ya exponential growth data gitu ya. Kemudian dia durable. Dia bisa diprotect kalau misalnya satu area, satu tempat mati gitu ya, kita bisa masih ada copy atau replikanya di tempat lain gitu ya. Ya itu contoh-contohnya gitu ya. Terus bisa nggak nyimpen structured data di kayak laptop PC kita sendiri? Bisa aja. Kita punya dong foto, video gitu kan. Di HP kita bisa nggak? Bisa aja. Cuman
seberapa sanggup sih, seberapa storage yang kita butuhin sih buat nyimpen itu. Storage kita habis cuma buat unstructured data. Exactly. Gitu ya. Seberapa kapasitasnya, Kapasitasnya. seberapa cepat, akhirnya performance-nya. Ujung-ujungnya apa? Harganya buat nyimpen seberapa banyak. Nah, iya kan. Salah satu keuntungan yang pakai object storage tadi, scalable, dia juga lebih cenderung lebih cost efektif daripada menyimpan unstructured data di file system kayak misalnya high compute gitu. server. Ya, betul. Jadi memang scalable storage-nya unstructured data itu khusus gitu ya Mas ya. Memang khusus dan memang tujuannya ya untuk menampung data yang masif itu. I see. Gitu. Jadi harus cost efektif juga pertama. Kalau misalnya nggak cost efektif ya sama aja dong. Percuma invest taruh data tapi ternyata mahal gitu kan. Jadi kalau saya mau mungkin poin-poinnya kalau terkait dengan data storage yang digunakan untuk unstructured ini, kita perlu pikirkan scalability-nya, kemudian flexibility-nya, seberapa fleksibel dia menampung berbagai macam tadi yang tipe data yang macam-macam tadi yang bentuknya unstructured gitu ya. Kemudian seberapa efisien dia ketika proses untuk access and retrieval ketika kita butuh untuk diolah, untuk di retrieve gitu ya. Kemudian availability, seberapa resilient ketika misalnya tadi saya cerita satu server yang pegang data tertentu mati, bisa nggak kita akses data tersebut dari server lain gitu ya. Ya intinya kita ngomong resiliensi data di situ ya. Kemudian yang penting juga security gitu ya. Ini juga jadi satu hal yang penting, jangan sampai data tadi, apalagi kalau customer yang enterprise yang punya data confidential customernya, nggak mungkin dia sembarangan ya. Terutama terkait dengan security. Jadi itu tadi itunya. Kemudian butuh juga untuk processingnya, butuh framework untuk memproses tadi data yang sudah dikumpul, ditaruh di storage yang tepat gitu ya, untuk memproses large volume of data tadi. Teknologi-teknologi seperti big data itu salah satu contohnya. Kemudian ada juga untuk searching informasi yang kita inginkan dari tadi mungkin kumpulan data kita sebut data lake lah. Data lake, ya. Jadi itu juga ada tools-tools yang digunakan untuk kita bisa secara efisien search information yang kita inginkan gitu ya. Kemudian usage dan data analisis lah terakhir ya. Jadi kita melakukan analisa terhadap data-data yang tadi sudah dikumpulkan, diproses, di-cleanse gitu ya, di-organize gitu ya. Jadi sebelum kita bisa consume, nah itu perlu melakukan tadi dulu tuh sequence tadi ya. Kita taruh, kita kelompokkan, kita cleansing, kita grouping gitu ya, supaya nanti tujuannya ya kalau kita kayak di laptop, kita punya kalau di laptop misalnya Caca punya foto-foto liburan tahun segini gitu ya, kemana gitu. Jadi kalau mau nyari mau foto ini udah ada foldernya. Jadi dikelompok-kelompokkan gitu ya. Jadi kayak gitu. Jadi nyarinya juga lebih mudah gitu ya. Notice ya, Cak, banyak jargon-jargon baru gitu ya. Beda dari yang lama gitu kan, dari yang database aja gitu kan. Data warehouse, sekarang ada data lake, ada big data, ada apa tadi? Ya, analisis, data analis gitu kan ya. Ya, itu relate ke menggambarkan bahwa proses unstructured data itu sendiri tuh ya memang ada dunia sendiri gitu untuk melakukan itu. Karena tadi kalau database data terstruktur ya analisanya begitu-begitu aja. Tapi begitu unstructured data, foto cara analisanya beda, video cara analisanya beda, nyimpennya juga beda-beda, kategorisasi juga beda. Jadi memang the whole new world. Biasanya juga butuh AI tools, kita bisa kedepannya itu juga tuh informasi yang bentuknya tadi ya. Karena mesin nggak ngerti tuh. Lihat foto, ini foto apa sih? Kan kita harus butuh tools, AI tools gitu ya. Kalau video ya mungkin video recognition gitu ya. Supaya kita tahu nih kayak misalnya kayak tilang apa? Tilang elektronik. Jadi ini si Caca nggak pakai sabuk, lagi main handphone gitu kan. Ya, itu di belakang layar bukan ada orang yang bukan ada orang video recognition gitu, ya dari AI. Betul. Video foto juga sama, ada foto apa namanya istilahnya kalau foto itu foto recognition lah, sama lah harusnya setiap image itu ada image recognition lah. Audio ada audio analisis gitu ya. Macam-macam ya. Banyak sekarang. Kan use case-nya banyak gitu. Crowd detection buat nyari misalnya orang-orang yang spesifik mau dicari. Terus misalnya people counting. Yang kayak di film-film gitu ya. Object detection, face recognition. Nah itu kan paling marak kayaknya. Face recognition kalau film-film sci-fi gitu misalnya. Jadi memang banyak banget use case dari unstructured data itu sendiri, dan kalau udah ngomong AI, wah udah kemana-mana tuh. Udah gede banget ya. Iya, tapi seru sih sebenarnya ya. Betul. Seru banget karena ya tadi banyak mainannya sekarang gitu kan. Iya, benar. Cuman ya cara prosesnya tadi nggak gampang, susah yang Mas Agung udah jelasin betul. Sebenarnya nggak gampang karena nggak biasa ya. Nggak gampang karena nggak biasa. Iya, ini dan
bener sih tadi Mas Agung bilang kita awal tuh mesti set specific goals, bener. Karena kalau kita mau nganalisa semua data, nggak ada habisnya. Kita mesti set dulu kita mau ngapain pakai data itu. Karena data tanpa tujuan, asik ini jadi kayak filosofi. Data tanpa tujuan yang nggak ada artinya juga. Kita nganalisa buat apa? Makanya tadi mungkin beberapa teman-teman di polling tadi ada yang bilang, mungkin ini nice to have. Oh ini nggak terlalu penting. Karena itu kita mesti set dulu tujuan kita untuk apa. Kalau itu untuk keuntungan perusahaan kita, berarti itu jadi mandatory bisa jadi gitu kan. Nah itu balik lagi ke situ sih. Oke. Baik. Jadi intinya menarik banget sih basically yang dari aku dengerin penjelasannya dari tadi nih ya. Jadi kan ada mungkin beberapa hal yang digarisbawahi ya. Tadi kan gimana sih pertanyaannya akan gimana caranya step-stepnya. Kalau misalnya aku rangkum yang pertama nih yang harus kita make sure banget adalah kita harus set dulu tujuannya yang kayak tadi di-mention ya. Iya betul. Habis itu pengolahan unstructured datanya sendiri dimulai dari data collection, kita kumpulin data-datanya, terus ada lagi data injection. Terus udahannya abis itu ada lagi kalau misalnya udah kekumpul semua kita harus mulai unstructured data storage-nya juga. Unstructured data storage yang kayak, dan itu nggak bisa yang kayak sembarangan, ini juga mesti diperhatiin nih teman-teman karena misalnya datanya kan tadi banyak. Kalau misalnya kita taruh di high compute server itu kan sayang ya, kayak maksudnya itu bisa dipakai buat yang aplikasi-aplikasi butuh compute tinggi, tapi kan di sini kita cuma butuh storage yang tinggi. Jadi kayak misalnya tadi di-mention ada S3 object storage segala macam. Yang penting tuh harus efisiensinya, resiliensinya, security-nya sama cost efisiensi juga ya tentunya. Nah, abis udah ditaruh di S3 object storage itu, kita melakukan pengolahan datanya tuh misalnya pakai apa namanya? Outsource gitu. Apa istilahnya? Open source. Nah, itu tuh dimana kita misalnya datanya ini pengelompokannya, kategorize-nya segala macam. Baru akhirnya kita pakai teknologi misalnya ada AI atau segala macam untuk bisa narik datanya apa sih yang mau kita tarik nih dari data-data yang udah tersedia tersebut gitu. Betul. Kita lanjutin kembali nih. Membahas tentang struktur data bersama Ko Christian sekarang ya. Tadi kan udah Mas Agung, sekarang ke Ko Chris nih. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Ko. Kelebihan dan kekurangan dari unstructured data tuh apa Ko? Silahkan. Oke, singkat padat ya. Kalau tadi Mas Agung kayaknya pertanyaan sebelumnya banyak intronya, ini langsung kelebihan kekurangannya apa? Kita sebenarnya dari tadi udah bahas sih kelebihan kekurangannya apa gitu ya. Cuma kalau kita mau highlight lebih spesifik lagi, kelebihannya pasti tadi kita punya beragam macam data mainan yang bisa kita mainin. Banyak banget data available di mana-mana. Satu sisi bisa jadi itu, satu sisi seperti itu. Sisi lain bisa jadi kekurangan juga. Terlalu banyak data juga kita jadi bingung gimana cara prosesnya, ya kan? Kedua, datanya beragam. Itu keuntungannya juga, tapi kerugian juga. Prosesnya tadi analisa toolsnya banyak gitu kan. Yang pasti yang kelihatan kekurangannya sendiri adalah kita nggak bisa memproses dengan cara yang mudah. Akhirnya kalau kita nggak tahu cara spesifiknya, akhirnya jadi malah costly cara untuk memprosesnya. Karena sifatnya juga nggak cepat gitu ya. Kalau misalnya kayak tadi foto lah, kita analisa manual misalnya, ya berapa hari mau foto di HP kita kelar untuk kita kategorisasikan gitu kan ya. Kadang-kadang di HP kita bahkan kita hari ini sorting fotonya si ini dulu, besok sorting fotonya si ini sebelum tidur gitu biasanya kan. Nah, itu tuh bisa dipermudah dengan menggunakan tools yang akan kita bahas juga nanti toolsnya seperti apa. Tapi kata balik lagi, itu ada salah satu kekurangannya bahwa saking banyaknya data, saking banyaknya tipe data, dan saking banyaknya source-nya data, itu kita nggak segampang itu untuk melakukan pemrosesan. Nah, selain itu tadi kita juga sempat mention, storing-nya juga nggak gampang. Nggak kayak database yang kita punya database, taruh aja di situ. Excel data, row dan column tadi, taruh aja di situ gitu kan ya. Tapi foto kita taruh sendiri di mana, di store image-nya yang misalnya foto pun formatnya banyak, JPEG lah, ya kan. Terus ada PNG lah, ya kan, bitmap dulu zaman dulu gitu kan dia. Video pun banyak, ada MP4, ada MKV, FLV dan lain sebagainya gitu kan. Jadi cara untuk penyimpanannya juga macam-macam gitu. Selain itu misalnya yang text based gitu kan. Text based juga cara nyimpannya beda lagi dari yang foto dan video gitu. Pemrosesannya juga beda lagi gitu kan. Ada yang sebut istilahnya natural language processing kalau seperti itu. NLP. Dan itu lagi marak banget ya, ChatGPT gitu. Nah, jadi memang kekurangan unstructured data itu sendiri adalah ya itu tadi, kita nggak punya struktur yang baku. Karena kita nggak punya struktur yang baku, bentuknya macam-macam. Karena bentuknya macam-macam, cara penyimpanan juga beda-beda. Dan kita nggak bisa kontrol data source-nya. Udah banyak banget gitu. Dan yang paling penting adalah data itu masif jumlahnya. Tadi kita sempat bahas juga ya, penyimpanannya juga mesti yang cost efektif. Kalau nggak, bengkak cost penyimpanan kita untuk unstructured data itu sendiri. Yang terakhir adalah
dia memang datanya banyak, bisa jadi insight, tapi tadi prosesnya itu nggak gampang. Sehingga untuk bisa menganalisa itu butuh effort. Bagi perusahaan-perusahaan atau teman-teman mungkin bapak-bapak yang mungkin sudah punya pengalaman, pasti udah pernah ngerasain juga bahwa ya tadi kita mesti set specific goals. Nggak bisa satu data kita dapat banyak hal. Kita justru set dulu tujuan kita tuh mau ngapain dengan data itu. Gitu. Jadi kalau kita bicara kelebihan kekurangannya lagi, ya itu tadi kayak pedang mata dua lah ya kurang lebih. Iya, dari tadi kayak ini bagus tapi kayak gini juga. Iya betul. Ya, intinya sih itu sih, cara pemrosesannya itu nggak gampang. Sehingga memang butuh alat-alat bantu lah untuk kita melakukan proses itu, dan alat bantunya butuh belajar lagi, itu juga jadi gitu, kan? Nggak ada one solution for all memproses atau menganalisa structure data, nggak ada gitu ya. Beda sama structure data tadi ya, kebanyakan database ya, saya paling cuma beda engine-nya aja, cuma secara struktur sama semua, pasti ada kolom, ada row-nya, gitu ya, ada baris, ada kolomnya, gitu ya. Jadi nyari informasi di database itu lebih gampang, naruh di database juga lebih gampang karena udah dibuat skemanya akan seperti ini loh. Tinggal gitu query. Ya, gitu kan. Tinggal di query. Coba kalau unstructured, gimana caranya? Query-nya gimana gitu-gitu kan? Ya betul. Jadi itu challenge yang paling utama sih itu. Nice challenge lah. Ya. Nice problem. Nah bedanya sekarang datanya tuh banyak. Dibandingin sama database terbatas kan, biasanya masing-masing perusahaan juga punya sendiri. Sekarang data tuh ada di mana-mana, bener-bener ada di mana-mana gitu. API semua, tadi Mas Agung sempat mention soal Twitter API, itu udah bisa dikonsum. Dan datanya berapa banyak sih di Twitter, banyak banget gitu kan. Jadi tadi good problemnya adalah datanya banyak, itu goodnya. Problemnya prosesnya nggak gampang gitu. Makanya kelebihan kekurangannya sebenarnya ya tadi kita udah bicarain dari tadi gitu ya. Dan memang ya nggak gampang untuk melakukan pemrosesan data itu untuk menjadi sesuatu yang bisa digunakan. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya dirangkum nih teman-teman, jadi kelebihan dan kekurangannya actually katanya sama, cuman ya mau dilihat dari dua sisi nih ya. Datanya banyak, bagus dong lu dapat data source-nya banyak gitu. Cuman ya karena banyak itu makan tempat. Terus udahannya karena dia banyak, dia jadi beragam juga, yang kayak tadi misalnya foto, video segala macam, dan jadi butuh ngolahnya itu dari beda-beda juga, nggak bisa kayak ada one single solution for all kan tadi dimention. Nah, udahnya kita juga mesti pentingin juga tadi data storage-nya untuk taruh datanya di mana dan cost efficiency segala macam. Nah, kalau misalnya tadi kan unstructured data tuh kan tadi Mas Agung juga udah bilang kan, kita tuh ngolahnya harus menggunakan teknologi yang tepat. Nah, bisa dijelasin lebih lanjut nggak sih, ini teknologi yang tepat itu tuh kayak ada tools-nya atau kayak alat yang mendukung untuk mengolah data tersebut tuh kayak gimana gitu? Oke, tadi itu mirip dengan yang kita bahas di polling ya tadi ya. Bahwa Mas Agung tadi juga sempat mention banyak step-nya. Mulai dari data collection, kemudian data cleansing gitu kita sebutnya kemudian data mining-nya untuk kita collection tadi, storage datanya, kemudian kita analisa, baru kita visualisasi atau kita turn itu insight, misalnya pakai AI atau machine learning gitu. Jadi masing-masing ini juga punya tools-nya. Masing-masing step itu ada toolsnya. Tadi Caca udah bingung kan, banyak gitu stepnya kan. Ini toolsnya juga makin banyak lagi, beranak pinak lagi. Data collection kita bisa lewat API, bisa lewat sensor, bisa lewat IoT, ya kan. Data data cleansing, nah itu macam-macam tuh tadi kayak proses. Logstash itu kan ada Elasticsearch, ada Logstash itu buat data collection-nya gitu ya. Sama Kibana. Kibana tuh paling belakang ya untuk visualisasinya tadi gitu. Jadi tools-nya tuh banyak banget, banyak yang beragam, ada yang open source, ada juga yang berbayar. Tadi kita sempat mention. Salah satu tools yang paling familiar mungkin di big data adalah Hadoop. Hadoop itu kan yang kayaknya di mana-mana ada gitu ya, dan banyak yang open source, ada juga yang berbayar gitu. Untuk storing data ada S3 Object Storage tadi kita, untuk jadi data lake misalnya. Ada juga kalau untuk AI machine learning, udah banyak banget kalau toolsnya sekarang gitu. Nah jadi kita nggak akan bahas satu-satu gitu toolsnya ya. Tapi intinya teknologi dari sisi unstructured data processing itu udah banyak banget, sehingga sekarang kita itu udah available di mana-mana. Nah masalahnya tadi ujung-ujungnya sih teknologi apa yang digunakan, kita harus clear dulu goalnya apa. Yang paling penting sih itu. Baru kita belajar teknologinya. Jangan teknologinya yang ngedrive kita mau ngapain. Oke, jangan kebalik ya. Jangan kebalik, betul. Intinya sih itu sih kalau saya melihat, karena tadi teknologinya sekarang banyak banget. Tapi teknologi itu kita ambil jadi enabler. Jangan kita yang pakai teknologi ini buat apa gitu justru sih. Kalau saya ngeliatnya kayak gitu. Sorry, coba balik lagi. Tadi kan datanya kita olah nih kan, gimana pakai toolsnya. Jadi kan kalau misalnya tadi tuh si
S3 object storage itu hasilnya bisa muncul jadi kayak data lake segala macam. Terus udahannya ada AI misalnya untuk mengolahnya. Terus udahannya nanti kan tadi Koko mention ada visualnya lagi kan untuk menangkap. Nah, tadi untuk kalau kayak Hadoop tuh fungsinya buat gimana kok? Itu misalnya untuk si data cleansingnya sama data storingnya sama gitu. storingnya. Ya kan. Nah itu banyak tuh yang punya sekarang tools Hadoop. Pernah sama siapa Mas misalnya? Ini yang berbayar Hadoop, atau yang berbayar misalnya kan ada Cloudera misalnya ya, Enterprise Ready gitu ya. Ya itu salah satu contohnya ya. Jadi ya banyak sih sebenarnya, nggak cuma Hadoop ya, teknologi-teknologi sekarang banyak juga sekarang kayak big data platform itu yang memanfaatkan object storage juga ya, sebagai media penyimpanannya gitu ya. Jadi yes. Oke. Modeler, terus visualisasi, itu banyak banget. Banyak banget lah ya kalau disebutin satu-satu ya intinya. Betul. Dan toolsnya itu memang ya gimana ya? Kita nggak bisa bilang satu tools itu yang paling bagus dibandingin yang lain, gitu. Karena tadi specific task. Kita nggak bisa pakai image recognition buat text base, gitu kan. Yes. Jadinya memang macam-macam cara untuk kita crunching datanya. Bener-bener balik lagi sih tujuannya mau apa, datanya apa, gitu ya. Dan teknologi itu macam-macam. Sama kayak gini, tadi saya sempat nyebut kayak ELK stack ya. Itu sebenarnya kayak komplit gitu ya. Kalau kita punya kumpulan log server, entah log dari aplikasi segala macam gitu ya, dikumpulin di data collection sama si log cache-nya, gitu ya. Dari situ dia simpen, pasti ada media storage-nya, gitu ya. Kemudian Elasticsearch-nya kan ada ELK log cache, Elasticsearch-nya kita untuk mencari informasi, kita mengquery log yang kita inginkan di situ. Ya, jadi kita mau nyari misalnya dari log security. Ada threat apa sih, ancaman apa sih di area server ini kemarin di range jam sekian sampai jam sekian, terutama terkait spesifik aplikasi tertentu pakai port sekian gitu ya. Jadi nanti dia bisa keluarin gitu, itu search-nya. Nah, ngeluarin itu kan bentuknya masih teks. Yes. Kalau mau bagus pakai butuh visualisasi K-nya. Ya, Kibana. Ya, untuk visualisasinya kita bisa munculin di situ dalam bentuk grafik misalnya gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi itu kita harus tahu tujuannya. Kalau tadi dari data yang ada. Kalau tadi Elastic tujuannya misalnya untuk preventive maintenance. Iya, itu contohnya gitu. Ya Elastic, terus Kibana untuk visualisasinya. Betul. Kenapa kita perlu collect log-nya? Karena biasanya dari log udah mulai kelihatan tuh. Ini udah mulai batuk-batuk nih, gitu, ya, kok beda gitu. Iya. Nah, dari situ kan visualisasi lebih gampang dikonsum daripada text base, gitu. Jadi balik lagi, tujuannya apa? Preventive maintenance. Toolsnya apa? ELK-Stack. Apakah ELK-Stack bisa dipakai buat, contohnya apa? Buat natural language processing, buat crunching data dari sosial media? Ya, mungkin gitu ya. Cuman yang tepat guna itu biasanya ada spesifik. Gitu. Jadi nggak semuanya bisa dijawab dengan satu tools. Baik. Thank you Niko sama Mas. Jadi teman-teman balik lagi, kan tadi aku nanya teknologi apa yang tepat sih buat ngelola unstructured data. Jadi jawabannya tetap balik lagi sih, intinya goalnya apa. Kita mesti tahu dulu nih spesifik tujuannya tuh kita mau carinya apa, atau mau buat preventif atau apapun itu. Baru kita bisa tentuin nih tools yang ini nih cocoknya karena ini buat ngelola data, misalnya picture, video atau anything. Udah nih untuk data cleansingnya dan storage-nya segala macam. Jadi opsinya untuk tools pengolahan unstructured data itu banyak banget, tapi inti utamanya yang dari tadi di-mention harus tahu tujuannya itu apa. Jadi jangan sampai kebalik nanti kita salah. Sama mungkin tambahan, Cak. Iya kok. Teknologi saking begitu banyak. Terus kita mulai dari mana? Gitu kan. Kita mulai dari mana? Benar-benar. Paling pertama, step yang paling pertama tadi Mas Agung bilang. Collect dulu aja datanya. Nah, terus di store di mana gitu kan ya. Yang pasti kita mesti cari store yang efisien gitu kan. Yang cocok, yang scalable, dan dia yang tepat dengan objek yang mau kita taruh di situ. Betul. Gitu ya. Nah, salah satu yang lagi marah kan sekarang object storage gitu kan ya. Nah, makanya di sini ya ini sedikit pesan sponsornya ya gitu ya. Maksudnya di sisi Nutanix juga mendukung collection unstructured data itu dengan cara kita punya S3 object storage yang memang sudah fully capable, API driven juga. Sehingga memang itu menjadi wadah lah untuk kita store unstructured data itu. Nanti datanya bisa dikonsum. Karena memang nggak gampang kan tadi. Nah, balik lagi teknologi jadi enabler gitu. Nah, di sini Nutanix berusaha untuk menjadi enabler juga untuk bisa mendukung collection unstructured data itu. Terutama karena unstructured data sekarang lagi ada di mana-mana gitu. Betul. Gitu. Jadi kalau misalnya dibilang nih ya teman-teman, jadi kan kalau misalnya cuma tahu Nutanix tuh, oh ini high performance, high computing, tapi kita juga udah nyediain ini wadahnya dari Nutanix sendiri yang udah API driven untuk naruh yang kayak object storage buat unstructured data gitu. Jadi kita juga udah mentingin
kayak efisiensinya gitu lah ya intinya. Yes, betul. Dari Nutanix guys gitu. Jadi ini info baru juga sih ya kan. Jadi kita belajar unstructured data, kita tahu juga nih Nutanix bisa apa gitu kan. Sedikit pesan sponsor. Ya, sebenarnya selain itu ya Cak. Jadi di Nutanix ini kita juga punya beberapa layanan lain ya selain S3 Storage tadi. Mungkin saya cerita sedikit, belum lama ini kita launching satu produk namanya GPT in a box. Kan lagi rame nih. Iya, GPT segala macam gitu ya. GPT itu sebenarnya apa sih? GPT itu stands for Generative Pre-trained Transformers. Apa itu maksudnya sih Generative Pre-trained Namanya menarik ya. Ya. Jadi kenapa disebut generatif? Dia itu bisa merespon. Merespon atas informasi yang kita request gitu ya ke satu modeling tadi. Jadi pre-trained transformer itu ya satu framework, satu modeling gitu ya, yang dia sebenarnya ini adalah suatu bentuk machine learning yang di-train, yang selalu di-train gitu ya untuk bisa menjadi lebih smart, lebih human gitu ya, untuk merespon segala macam request ya. Contohnya kayak ChatGPT ini kan semakin human gitu ya. Sekarang muncul rilis berapa? 4 ya? Nggak hafal rilisnya. 5 sih tukar. Jadi tentunya harapannya dia bisa lebih humanis lah ya, seperti layaknya orang. Jadi dia bisa merespon kenapa pre-trained transformer, dia bisa menerima berbagai macam inputan. Inputan yang bentuknya voice, inputan yang bentuknya teks, inputan yang bentuknya image logic gitu ya, segala macam gitu ya, untuk dia bisa mengenerate atau memberikan respon gitu ya kepada intinya memberikan respon lah, feedback gitu ya atas informasi yang dikirimkan ke dia. Nah itu dia melalui proses machine learning ya, pre-train transformer itu ya itu gitu. Adalah betul. Nah balik lagi, apa sih GPT in a box gitu ya? Jadi Nutanix ini sebagai satu platform, kita tuh bisa menyediakan full stack gitu ya, GPT platform gitu ya, dalam satu box yang di dalamnya itu sudah lengkap. Kembali tadi Chris bilang, teknologi itu adalah enabler. Jadi kita fokus untuk memberikan experience gitu ya untuk organisasi yang ingin memanfaatkan teknologi GPT, tapi di data center mereka atau di platform Nutanix. Gitu ya. Kenapa? Jadi di sini terutama organisasi kayak financial institution gitu ya. Sebenarnya kan teknologi GPT ini kita bisa manfaatkan aja gitu ya, yang sudah ada di publik gitu ya. Cuma beberapa customer, terutama di enterprise customer yang mereka punya fokus di area data governance, data security, gitu ya, privacy concern, gitu ya, yang terikat dengan regulation, gitu ya. Artinya machine learning ini kan butuh data sources. Biasanya data sourcesnya ya perusahaan ya data sources yang mereka miliki. Dan mereka nggak pengen data sources mereka ini diakses oleh yang keluar, gitu. Makanya banyak request, nggak sedikit lah gitu ya, yang request, bisa nggak kita punya tools atau teknologi yang pada dasarnya membawa capability itu, tapi di data center customer, di on-prem, ya, begitu ya, supaya apa? Supaya datanya itu nggak kemana-mana. Jadi yang di train datanya, subsetnya ya yang ada di data center customer. Jadi highlightnya produk ini adalah satu platform yang lengkap. Yang pertama karena Nutanix ini punya banyak layanan ya. Pertama baik itu compute-nya, kita bisa bikin bentuknya VM ataupun container. Kita ada container platform juga di situ. Dan biasanya kalau kita udah ngomongin machine learning ya, modeling gitu ya, ini biasanya butuh GPU. Kita juga baru announce Nvidia apa ya istilahnya, saya agak lupa. Jadi memang ini buat kebutuhan untuk machine learning lebih deep lagi untuk kebutuhan GPT ini. Jadi udah bisa tuh Nutanixnya GPU gitu ya? Betul. Kemudian termasuk juga di platform Nutanix ini sudah secara natif menyediakan berbagai macam tipe storage. Kan tadi kita ngomongin ada S3 untuk naruh data yang unstructured tadi, bisa ditaruh di file sharing ataupun yang terstructure seperti database. Kita juga ada database as service gitu ya di situ. Nah, selain dari sisi
penyimpanan apa sih medianya gitu ya, tadi media dan compute-nya tadi, kita juga menyediakan platformnya. Framework ya. Jadi yang namanya framework ini customer nanti bisa men-train sendiri machine learning yang mau digunakan, di fine tune gitu ya. Tapi kita disediakan frameworknya. Sebenarnya framework ini framework yang open source gitu ya, cuma sudah kita sediakan dalam satu bundle gitu ya. Jadi mungkin teman-teman kalau di sini sudah relatif familiar sama framework untuk machine learning seperti PyTorch gitu ya. Nah ini sudah inklusif di dalam platformnya Nutanix gitu ya. Tentunya kita bisa ngetrain beberapa yang kalau kayak kita ngomong ChatGPT kita kan sebenarnya model dari large language model ya atau LLM. Jadi ada beberapa modeling kayak Llama 2, Falcon gitu ya atau MPT ini adalah contoh dari beberapa large language model yang bisa kita integrasikan gitu ya ke framework PyTorch tadi. Jadi ya tujuannya ya tadi sebenarnya kembali lagi objektifnya kita coba membantu untuk organisasi yang memang dia punya concern terhadap data sensitif gitu ya, data governance, punya concern data sovereignty gitu ya. Jadi dia bisa mendapatkan capability untuk GPT ini dari box yang ada gitu ya, dari box di dalam data center. Jadi mungkin bentuknya cuma 2U tapi sudah lengkap. Sudah lengkap semuanya isinya. A sampai Z ya. Mau apa use case-nya apa ya? GPT. Pernah pakai dong pasti kan ya, customer service, chatbot, untuk internal dokumen misalnya untuk di auto analyze gitu kan. Kan sekarang ada tuh kayak tools yang kita foto kartu nama langsung dapat. Langsung muncul. Gitu kan. Itu kan juga salah satu text generated image. Nah, credit scoring, credit approval. Jadi banyak yang bisa kita generate dari GPT itu sih use case-nya gitu kan. Ya baik lagi tapi tujuannya untuk apa gitu kan tadi ya. Betul. Buat risk management ya, banyak yang manfaat buat fraud detection. Betul. Banyak yang manfaatkan untuk itu kan ya. Nah, ini kita udah masuk ke arah machine learning. Kalau tadi kita masih ngomong unstructured data kan. Sekarang kita udah masuk ke arah machine learning. Which is pakai data yang udah kita cleansing, udah collect, terus kita proses jadi sesuatu yang bisa kita pakai untuk use case tertentu. Lebar ya. Berasa ya, Cak. Muka saya lagi loading makanya nih. Machine learning. Bentar ya, saya menyerap semuanya. Kalau udah ngomong machine learning berarti kita udah ngomong ke artificial intelligence. Udah AI. Kan? Udah AI. Yang namanya machine learning berarti mesinnya belajar, namanya juga machine learning gitu. Jadi kan. machine learning ini adalah subset atau bagian dari AI. Karena di AI itu ada machine learning, deep learning, ada NLP, tadi ada neural network. Banyak ya, Cak ya. Tapi basically intinya Nutanix itu udah support semua itu. Kita udah ada solusinya lah ya untuk membantu bagi perusahaan-perusahaan yang mau ke arah sana juga gitu ya. Kita menyediakan platform teknologi yang bisa jadi enabler untuk teknologi yang di atasnya tadi. Gitu. Karena tadi atasnya udah kuat. Sebentar gini, mungkin saya agak loncat sedikit ya. Teaser sedikit lah. Gitu. Apa nih? Apa namanya? Kenapa AI itu baru marak sekarang? Tahu nggak, Cak, kenapa? Nggak tahu kok. AI itu sebenarnya udah ada dari tahun dari zaman dulu Bang. 60-50-an udah ada. Wah, kita dengar ceritanya. Gimana? Sebenarnya udah ada dari dulu. Idenya ataupun at least secara teknologi udah ada gitu ya. Cuman nggak ada platform yang bisa mendukung kekuatan processingnya untuk mengenerate capability yang kayak sekarang. Problemnya itu AI itu bukan suatu hal yang baru. Gitu. Sekarang prosesor, memori, compute, GPU udah pada kenceng semua. Akhirnya AI itu bisa. Baru bisa mulai berkembang karena wadahnya mulai kuat juga. Itulah yang Nutanix coba untuk enable karena kita menyediakan platform yang juga bisa sekencang itu untuk mengenable any kinds of workload, terutama kita kalau ngomongin unstructured data dan machine learning di sini. Itu dia. Seperti itu. Iya. Soalnya kayak zaman dulu, ingat gak sih yang zamannya Tony Stark dia pertama kali munculin segala macamnya itu kan in real world belum, sekarang kan baru mulai tuh yang pengembangannya ke sana. Sekedar mimpi gitu ya. Iya kayak keren banget nih gitu kan, tapi cuma di film. Oh ternyata bener di dunia nyata gitu. Coba deh search ya nanti ya abis selesai misalnya kan. Bapak-bapak sekalian teman-teman mungkin bisa search gitu ya. AI itu sebenarnya sejarahnya tuh udah panjang, udah lama sebenarnya. Cuman ya baru sekarang ini computing power-nya tuh mumpuni untuk bisa sampai ke level itu. Karena kita nggak mau dapat data dari sosial media. Produk lu jelek, baru dapat 2 hari kemudian. Udah keburu pindah dia beli yang lain gitu kan. Gitu. Gitu teman-teman. Jadi kita dapat info baru ya. Saya juga baru tahu AI udah lama. Mungkin sekarang baru berkembang hits, makanya kita baru dapat tahu nih infonya ya. Sambil paralel nih guys, jangan lupa saya mau ingetin lagi, jangan lupa untuk follow sosial medianya Nutanix nih ya. Buat selalu dapetin update-update yang kayak tadi kita nggak tahu nih, ternyata tuh kadang udah di-share di sosial medianya Nutanix.
Nah, teman-teman, jadi Cloud Talk with Nutanix akan segera hadir lagi. Tunggu aja undangan dari kami. Berikutnya Nutanix ini akan membahas seluk-beluk unstructured data dan peranan artificial intelligence atau machine learning dalam memanagenya. Part 2-nya dari ini. Iya, masih lanjutannya nih. Seru. Nah, jadi kita akan basically lebih dalam lagi dari hari ini pembahasannya berikutnya. Jadi untuk sekarang kita tutup dulu untuk Cloud Talk with Nutanix pada hari ini. Saya Caca undur diri. Terima kasih semuanya.